Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Asraful Anam. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara mengatur routing statik dengan jaringan dinamis. Oke, pertama-tama sebelum kita membuat ini rangkaiannya, membuat routing statik dengan jaringan dinamisnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu menyiapkan alat-alat dan bahan-bahannya. Nah, untuk di video kali ini saya akan menggunakan dua router dan juga 3 switch, karena di video kali ini saya mau membuat 3 jaringan yang berbeda. Oke, router sudah siap, switch sudah siap. Nah, untuk membuat jaringan itu dinamis, maka dibutuhkan juga yang namanya server gitu. Oke, ini server sudah siap. Lalu tinggal kita berikan device masing-masing jaringan. Oke, ini terserah ya device-nya mau berapa. Kalau saya prefer 3 karena sunnah Rasul 3 kayak gitu. Oke, kita lengkapi terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita rapikan biar enak dipandang. Oke, setelah ini langkah selanjutnya yaitu menyambungkan antara alat-alat dan bahan-bahan ini, routing, switch, server, dan juga device-nya. Nah, untuk menyambungkannya kita bisa menggunakan copper strike rope. Kabel ini tuh bisa digunakan untuk menyambungkan server dengan switch, device dengan switch, dan juga switch dengan router. Itu kegunaan kabel copper strike through. Nah, untuk ini hubungannya fast ethernetnya, teman-teman boleh bebas gitu milihnya, nggak harus urut. Tapi kalau saya prefer urut karena urut itu indah gitu. Oke, kalau gitu kita selesaikan semuanya terlebih dahulu. Nah, jadi kesalahan tadi, malah milih konsol saya tadi. Oke, ulangi lagi. Oke, oke, kita selesaikan semuanya dulu ya. Nah, ini kan sudah terhubung semuanya. Nah, tadi kan menghubungkan server, device, dan switch itu kan kita menggunakan kabel copper strike through. Nah, tapi untuk menghubungkan antar router kita menggunakan kabel serial DCE ini. Nah, untuk menghubungkannya kita milih yang ada tulisan serial 2 ini ya. Nah, lalu kita hubungkan ke router berikutnya dan pilih yang serial 3, jangan yang serial 2, jangan yang sama. Jadi harus pilih yang berbeda.
mau itu serial 2 ke serial 3 ataupun serial 3 ke serial 2. Oke, nah ini kan kabelnya sudah kita sambungkan semuanya, tapi ini kenapa masih merah-merah, karena ini belum terhubung, tandanya ini belum terhubung. Kenapa? Karena di sini routernya belum kita hidupkan. Oke, di serial 2 nya kita hidupkan juga. Nah, lalu di sini routernya Ethernet 00 hidupkan, Ethernet 01 hidupkan, serial 3 nya hidupkan. Oke, jadi ini kan hidup semua, ini masih progres, masih nanti akan hijau sendiri. Nah, oke, setelah terhubung semua kabelnya, jangan lupa masukkan IP routernya terlebih dahulu. Oke, untuk memudahkan saya tambahkan catatan terlebih dahulu IP tiap-tiap jaringan ya. 16810 ini untuk jaringan pertama, terus ini untuk jaringan kedua, terus ini untuk jaringan ketiga, dan ini untuk IP routernya. Nah, oke, langkah pertama tadi kita tentukan terlebih dahulu IP routernya. Di sini kan fast Ethernet 00 ya. Nah, ditentukan dulu IP pada fast Ethernet 00 ini, yaitu 192.168.4.1. Nah, biasanya itu router itu IP-nya itu berada di satu ini, IP router. Oke, setelah kita tentukan IP router pertama, kita juga tentukan IP ini, IP router yang kedua. IP router kedua kan ada fast Ethernet 00 sama fast Ethernet 01, jadi kita tentukan dua-duanya. Untuk fast Ethernet 00 itu ini fast Ethernet 00 ya. Fast Ethernet 00 kita masukkan IP yang ini berarti 192.168.21. Lalu untuk fast Ethernet 10 kita masukkan IP yang jaringan ketiga, 192.168.31. Oke, setelah kita tentukan IP ini, IP fast Ethernetnya, jangan lupa kita juga tentukan IP serialnya. Nih, IP routernya ini ya. IP serial router itu kita dapatkan dari IP routernya ini. Nah, ini kan serial 2 di sini, serial 3-nya di sini. Jadi kita masukkan serial 2 itu berarti 192.168.4.1. Nah, bentar. Dan 2.168.4.1. Oke, sorry, ternyata ini saya salah mengisikan. Harusnya di fast Ethernet 00 ini harusnya 11 bukan 41. Nah, untuk yang di serial 2 nya baru kita isikan 192.168.41. Oke, udah bisa. Oke, ini kan serial pertamanya. Di serial kedua ini kan kita menggunakan IP yang ini. Nah, pada serial 3 nya ini penghubungnya di sini, dari serial 2 ke serial 3 kita isikan IP serial 3, yaitu 192.168.41.
42. Nah, kenapa? Karena 41 tadi kan udah dipakai di serial 2, jadi di serial 3 nya ini kita gunakan 42 seperti itu. Jadi nggak boleh sama. Kalau sama kasusnya nanti kayak tadi, IP sudah digunakan seperti itu. Oke, setelah itu setelah mengatur IP pada routernya, lalu lanjut ke mengatur IP pada servernya. Nah, pada step kali ini sudah memulai langkah dimana kita membuat jaringan itu menjadi dinamis. Caranya, kita masuk ke tab desktop, IP configuration. Nah, kita masukkan IP server jaringan pertama. IP servernya itu 192.168.1.2. Kalau server itu biasanya 2 setelah router baru server, biasanya seperti itu. Lalu kita isikan default gateway-nya itu IP dari router pada jaringan pertama tadi. Jadi default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, ini sudah tersetting. Kita masuk ke tab service, masuk ke DHCP, diaktifkan DHCP-nya. Default gateway-nya diisi yang tadi 192.168.1.1. Nah, start IP address-nya ini kita mulai dari 3. Setelah itu kita save aja. Oke, setelah di save langsung saja masuk ke bagian device-nya. Kita masuk ke bagian desktop, IP configuration. Ini kan yang tadinya static, kita ubah saja langsung menjadi DHCP. Kita lihat. Nah, tadi kan start IP-nya dari 3, ini 13 udah bener. Terus untuk gateway-nya kan tadi 11 ya, 11 udah bener. Oke, kita cek yang lainnya apakah udah bener juga. Nah, 1411, oke bener. Dan ini 1511. Oke, jadi jaringan pertama ini sudah dinamis ya. Jadi ketika ada device baru yang masuk ke ada device baru yang terkoneksi, kita tidak perlu membuat IP-nya lagi, tidak perlu membuat IP sendiri. Jadi nanti sudah otomatis dibuatkan IP-nya kayak gitu. Itu fungsi jaringan dinamis. Nah, ini kita lakukan semuanya untuk jaringan kedua dan jaringan ketiga. 2 1 6